Kontroversi wacana pembubaran DPD RI terus berlanjut. Wacana ini mencuat saat Mukernas PKB pekan lalu. PKB menyoroti hal ini sebab Dewan Perwakilan Daerah dianggap tidak memiliki kewenangan penuh, sehingga lembaga yang bisa diwakili 4 orang dari satu provinsi dianggap kurang berfungsi dengan maksimal. Meski hal ini sesuai putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan fungsi DPD RI untuk terlibat dalam pembahasan RUU, anggaran, dan pengawasan bersama DPR RI, tetapi belum sampai pada tingkat memutuskan. Wacana yang dilontarkan Partai Kebangkitan Bangsa ini pun mendapat tanggapan dari berbagai kalangan. Tak kurang, Wakil Presiden Yusuf Kala melontarkan pernyataan yang bernada kurang setuju. Menurut Yusuf Kala, sebaiknya bukan dibubarkan, melainkan diberikan kewenangan lebih. Sementara dari kalangan DPD, jelas penolakan terjadi atas wacana ini. Karena wacana tersebut dianggap berseberangan dengan semangat reformasi. Lalu apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan fungsi DPD RI? Ya, dan pemirsa, langsung saja kita membahas soal kontroversi pembubaran DPD bersama Ketua Bidang Hukum dan Politik DPD, anggota Komite 1 DPD RI Nono Sampono, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 081183335551 dan layanan telepon di 0215290031 yang nomor teleponnya nanti akan kita cantumkan di layar. Saya langsung ke Pak Nono. Pak Nono, ini kalau kita bicara soal DPD, umurnya baru 12 tahun nih Pak? Benar. Kurang lebih ya, 12 tahun. Lalu tiba-tiba ada orang yang menganggap bahwa karena DPD ini sebetulnya keberadaannya seperti ada dan tiada, mendingan dibubarin aja deh. Nah, ini gimana Pak Nono melihatnya? Begini, publik juga tahu bahwa yang melontarkan itu adalah pada saat Mukernas PKB. Ketua umumnya? Ketua umum Cak Imin itu kawan saya. Sejak tahun 2000-2001 kami Gus Ipul, kita selalu sama-sama. Nah, ini kan banyak sekali temannya Caimin di DPD, pasti banyak yang terluka juga dengan hal ini. Bukan begitu. Sebenarnya kan itu bermakna ganda. Kalau kita lihat ya, kadang-kadang kita ingin merubah sesuatu, tapi kita tonjolkan dulu. Lebih baik barang itu nggak usah ada daripada tidak diperbaiki. Kira-kira gitu. Kan ada barang yang misalnya rusak atau kurang di mata kita. Artinya kita perbaiki, ya kita lontarkan dulu. Artinya sebetulnya kan selama 12 tahun ini kurang bermanfaat dianggap kan? Tidak begitu. Jadi memang ini aturan hukumlah yang membatasi itu sebenarnya. Kalau kita melihat kelahiran DPD ini tidak lepas dari secara historikal para founding fathers di tahun 45 akan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sudah berpikir jauh bahwa daerah itu harus dihadirkan dalam sistem ketatanegaraan kita dalam mengambil keputusan di tingkat nasional. Di MPR ada utusan daerah. Makanya ada utusan daerah. Saya ingat Jadi tujuannya itu dulu. Jangan dilihat namanya dan perannya, tapi tujuannya adalah dihadirkan daerah untuk mengambil keputusan di tingkat nasional dalam sistem ketatanegaraan. Maka terlahir utusan daerah. Nah, DPR sendiri kalau kita mau lihat memang di awal-awal itu hanya meneruskan saja. Volksraad 1918 kan ada wakil-wakil politik itu, pemerintah Hindia Belanda, dijadikan saja DPR, tidak dipilih juga kan, dan berproses. Negara ini juga begitu berproses. Nah, pada akhirnya di tahun 98 reformasi itu mendorong kita untuk lebih menggunakan katakan sistem demokrasi itu menjadi bagian penting dalam sistem ketatanegaraan kita. Tercatat dalam seluruh dunia ada 54 negara yang menganut sistem demokrasi. Nah, dari 54 itu 32 yang bicameral. Bicameral itu ada DPD dan DPR sebetulnya kalau di Indonesia. Tetapi tidak berarti 32 itu semua negara federal, tidak. Bahkan lebih banyak negara kesatuan yang menganut sistem bicameral. Itulah yang kira-kira kalau kita mau melihat keluar. Dan sebetulnya kan kita sudah menganut itu sekarang ini, bicameral. Tapi setengah hati mungkin ya. Mirip ke sana, tetapi paling tidak tujuan kita adalah, pertama adalah aspirasi tadi itu. Bisa masuk daerah. Yang kedua, memperkokoh sistem demokrasi itu sendiri, karena perlu adanya check and balance antara di dalam lembaga parlemen itu sendiri atau antara lembaga negara.
Nah, dengan harapan itu sebetulnya artinya kan saat ini aspirasi daerah itu sangat mungkin dengan kewenangan yang ada sekarang itu hanya ditampung tapi tidak betul-betul dapat terwujudkan, tersalurkan tapi tidak terwujudkan. Mulai begitu dari pasal 22D Undang-Undang 45 setelah amandemen yang keempat, kemudian ditambah dengan kewenangan yang ada pada Undang-Undang MD3, ya, tidak memberikan kewenangan sampai pada ujung. Nah, padahal pada legislasi pengawasan dan anggaran itu ada di situ. Ada. Ya. Hanya tidak sampai berujung pada ikut memutuskan. Artinya kalau dari istilahnya pengusulan gitu ya, mengusulkan itu kewenangannya ada. Sebenarnya sudah diteruskan pada waktu di MK. Pada saat pertimbangan juga ada kewenangannya, tapi pada saat pengambilan keputusan DPD tidak ada di situ. Ya, dalam prosesnya sudah terjadi bahkan sampai dengan tripartit. Ya. Misalnya dalam merumuskan suatu undang-undang. Nah, hadir di situ wakil dari DPR, kemudian DPD, pemerintah. Jadi tripartit itu berjalan. Ya. Tetapi begitu mau dibawa, diputuskan, adanya di paripurna DPR. Oke. Kira-kira. Jadi kursi DPD itu agak minggir dulu pas di situ ya. Ini kalau kayak macan, nggak ada taringnya ini. Ini ya artinya bisa mengaum gitu kan, tapi nggak bisa gigit gitu kan. Ya apa namanya? Ya seperti. Tetapi dengan keadaan yang seperti itu, Pak Nono Pak Nono, apa dampak-dampak yang terasa di masyarakat ya? Artinya bahwa ini karena kesalahan sistem ini yang harus diperbaiki. Apa? Begini, kita maknai sebagai berikut. Jadi kenapa daerah dihadirkan? Jadi pemikiran founding fathers itu kan karena mengharapkan ada artikulasi, ada representasi dari daerah itu ada. Ya. Ada, dan kita tahu bahwa yang di partai politik itu tidak terwakili seluruh komponen masyarakat. Betul. Pertama kita lihat dari pemilihan umum. Dalam catatan sejarah lebih dari 35% tidak memilih. Ada LSM, ada komponen lain semua, dan di daerah. Nah, ini siapa yang mewakili? DPD itulah harusnya yang mewakili. Kan? Makanya keragaman dan begitu banyak persoalan yang ada di negeri ini mengharuskan ada sebuah lembaga negara di parlemen yang hadir untuk memperkokoh sistem demokrasi, bahkan otonomi daerah, sehingga kekuasaan yang ada di sana itu ada balance. Pak Nono, secara konkret bisa nggak kita dikasih contoh bahwa dengan terbatasnya kewenangan DPD inilah terjadi banyak dampak-dampak yang tidak kita harapkan, kurang menyenangkan lah. Begini, seperti itu. Kita khawatir akan terjadi tirani mayoritas terhadap minoritas. Itu sudah saya kasih contoh misalnya. Di DPR itu daerah atau provinsi di mana penduduknya banyak, wakilnya banyak. Pasti akan lebih banyak. Padahal di sana itu kan ada daerah. Ya. Daerah juga punya kepentingan. Ya. Nah, kita bayangkan kalau voting, yang banyak selalu menang. Oke. Nah, artinya Anda ingin mengatakan misalkan jadi menciderai demokrasi itu sendiri. Artinya karena misalkan di Pulau Jawa inilah penduduknya yang paling banyak, maka orang-orang Jawa inilah yang lebih terwakili di parlemen. Seperti itu maksudnya. Lebih kurangnya seperti itu kan? Kurang lebih ya kita melihatnya ke sana. Baik, Pak Nono, kita jelas Satu, sebentar. yang kedua sistem pembangunan nasional kita masih terlihat sekali sangat ya Barat oriented. ya barat oriented, Jawa oriented. Nah, itu kan gambarannya itu semua. Oke, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti Pak Nono.